Pakai. Aslinya itu enggak? Aslinya enggak ada. Oh. Mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan akidah Islamiyah atau Syarah Usul Iman, penjelasan tentang rukun iman yang 6, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita sekalian keikhlasan, kesabaran, kemudahan, demikian juga taufiknya di dalam kita mempelajari ilmu agama ini. Allahumma amin. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kemarin kita membaca muqaddimah atau pembukaan, maka fa insyaallah ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni tentang definisi atau pengertian dari agama Islam. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, ad-dinu al-islamiyu.
ad-dinu al-islamiyu huwa ad-dinul ladzi ba'asallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Khatamallahu bihi al-adyana wa akmalahu li'ibadihi wa tamma bihi alaihimun ni'mata wa radiyahu lahum dinan fala yuqbalu min ahadin dinan siwahu. Qala Allah Ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Wa qala ta'ala inad dina 'indallahil islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ad-dinul islamiyu, agama Islam adalah huwa dinul ladzi ba'asallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah yang pertama, definisinya pengertiannya adalah suatu agama yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Dengan agama Islam. Jadi pengertian atau definisi dari agama Islam yang pertama adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khatamallahu bihi al-adyana. Allah Subhanahu wa taala menutup semua agama dengannya, dengan agama Islam itu. Yang ketiga, wa akmalahu li'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya. Ya siapa Pak? Agama Islam li'ibadihi, untuk para hambanya. Nya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa tamma bihi alaihimun ni'mata. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dengannya, dengan agama Islam, kenikmatan alaihim, atas mereka. Atas mereka siapa Pak? Mereka siapa? Para hambanya. Kemudian selanjutnya, wa radiyahu lahum dinan. Yang keempat atau yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wa radiyahu lahum dinan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhoinya agama Islam itu, lahum, bagi mereka para hambanya, dinan, sebagai agama. Apa makna Allah telah meridhoi agama Islam? Artinya adalah fala yuqbalu min ahadin dinan siwa.
Artinya adalah tidak akan diterima suatu agama, satu pun agama selain agama Islam dari seorang pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi agama Islam itu sebagai agama bagi mereka. Artinya tidak ada satupun agama lain yang diterima. Kemudian di sini beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang definisi di atas. Yang pertama, dalil yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad, Nabi Muhammad sekali-kali bukanlah bapak salah seorang lelaki di antara kalian. Walakin akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusannya Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutupnya para nabi. Kalau kita perhatikan, Pak, di sini dalil dari pengertian yang mana? Ya, khataman nabiyyin, yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dengannya semua agama. Kenapa? Beliau adalah penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Ya, berarti apa? Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada nabi, apalagi apa? Rasul. Ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki di antara kalian. Apa maknanya? Para ulama menjelaskan, menafsirkan di antara maknanya. Yang pertama, maksudnya adalah ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan seorang anak laki-laki pun yang masih hidup. Ya, karena apa? Putra beliau ya semuanya meninggal ya sebelum beliau wafat. Yang ada apa? Putri-putri beliau ya. Qasim, kemudian Ibrahim ya. Ini makna yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua apa? Tidak boleh ya. Atau di sini apa? Di sini penafsirannya apa? Terputusnya penisbahan ya. Sahabat Zaid bin Harisah yang mana dahulu apa? Pernah apa diangkat menjadi anak angkat beliau ya, yang pernah dulu apa dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, Zaid bin Muhammad. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh ya. Jadi meskipun menjadi anak angkat ya tetap nasabnya dinisbahkan kepada bapaknya sendiri ya, bapak kandungnya. Tidak boleh dinasabkan kepada apa? Kepada bapak angkatnya ya. Ini dalil yang pertama menunjukkan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Jadi agamanya apa? Juga penutup. Kemudian yang kedua, surat Al-Maidah ya, ayat 3. Al-yauma, pada hari ini. Hari apa, Pak? Hari ini. Maksudnya apa? Ya, ini pada hari Jumat, ya kebetulan harinya sama. Hari Jumat pada hari Arafah ya. Wukuf Arafah pada haji wada. Ya, turun ayat ini. Al-yauma, pada hari ini.
Ya, akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku Allah telah ridho agama Islam sebagai agama bagi kalian. Ya, ini dalil apa? Ya, dari yang setelahnya tadi ya. Ya jelas insya Allah ya, ayatnya jelas ya. Ini ayat yang terakhir kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jelas bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ya agama Islam. Demikian juga apa, telah meridhoi agama Islam sebagai agama kita. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima di Allah adalah al-Islam. Baik, sebelum saya lanjutkan, siapa yang bisa menjelaskan kenapa diartikan di ayat ini satu-satunya agama? Sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Dari mana terjemahan satu-satunya? Ada yang tahu? Barangkali antum sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab, Pak? Dari mana? Ma'rifat di mana? Mana, Pak? Adina. Ya. Jadi nanti insyaallah akan pelajari di nahwu ya. Jadi di sini apa? Ta'riful khobar, ta'riful mubtada' ma'al khobar. Ya, ad-din itu asalnya mubtada, al-islamu itu khobar. Tapi karena kemasukan inna, ad-dina itu sebagai isim inna, al-islam sebagai khobarnya inna. Asalnya yang namanya khobar itu nakiroh. Ya, nakiroh, bukan ma'rifat. Ketika sudah ada alif lam, dijelaskan oleh dalam kaidah kaidah fikih atau dalam usul tafsir, ta'riful mubtada' mal khobar yufidul al-hasra ya. Mema'rifatkan mubtada' bersama khobar itu berfaedah sebagai apa? Yakni hasr. Hasr itu hanya pembatasan. Hanyalah kan pembatasan. Baik. Jadi hanya agama Islam yang diterima di Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas lagi dalam yang keempat. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Waman, dan barang siapa, umum, laki atau perempuan ya, tua atau muda, penguasa atau rakyat jelata, ya betagi ghairul islam dinan, yang mencari agama selain agama Islam. Ya, di sini juga dinan, nakiroh, umum, agama apa saja, yang penting selain agama Islam. Fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Ya. Ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wawunya di situ wawu hal, ya. Jadi barang siapa yang mencari agama, satupun agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima
Wa huwa fil akhirati, nanti di akhirat, minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kenapa merugi, Pak? Ya, karena Pak, di dunia dia mengira, dia menyangka dia telah berbuat baik, ya. Berbuat baik, berbuat amal kebajikan. Dia mengira pahalanya banyak, tapi ternyata Pak, di akhiratnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Justru apa? Mendapatkan apa? Maksudnya tidak mendapatkan pahala apa-apa, bahkan apa? Mendapatkan siksa. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini ya. Ini 4 dalil, ya, 4 dalil yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dengannya Allah menutup semua agama, yang Allah telah menyempurnakannya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan atas mereka nikmatnya, dan Allah telah meridhoi agama Islam sebagai agama untuk mereka, yakni para hambanya, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu materi kita, karena tinggal sedikit waktunya, mungkin 10 menit. Ya, kita cukup sampai di sini dulu untuk sesi materinya. Sekarang kita lanjutkan untuk pendalaman materinya, mulai dari nahwu ataupun sorobnya, kaidah sorob ataupun sorobnya. Baik, seperti biasa langsung aja ya, untuk menyingkat waktu nanti langsung yakni estafet, ya, langsung dari sebelah kanan saya, nanti langsung bergiliran terus ya. Baik, kita mulai ya. Baru, oke, ya, Bapak. Nanti dari Ahimad dulu nggak Bapak? Baik. Ad-dinu al-islamiyu. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ad-dinu, ya. Isim bela atau huruf? Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Baik. Al-islamiyu. Nanti Mas saat isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Ya, ada alif lamnya. Baik. Wa ad-dinul ladzi ba'asallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ba'asallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Antum Pak? Ba'asa fi'il, ya, isim fi'il atau huruf Pak? Ba'asa fi'il. Apa tadi Pak? Ba'asa artinya? Apa artinya ba'asa? Ba'asa. Tadi sempat ngasih terjemahan enggak Pak? Enggak sempat. Baik. Fi'il, ya betul, fi'il. Fi'il apa Pak? Fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il madhi. Baik. Antum Pak? Apa artinya tadi ba'asa? Mengutus. Kurang? Terjemahannya kurang tepat. Tadi fi'il apa tadi? Telah mengutus, ya. Ba'asa telah mengutus, ya. Antum ba'asa fi'il madhi kan? Baik, sekarang sorobnya. Ba'asa ini berapa huruf? 3. Namanya apa? Sulasi, mujarrad. Apanya sulasi? Sulasi apa sulasi? Sulasi. 3. Mujarrad, asli, mujarrad. Jarod itu loh, mujarrad. Ya. Asli, 3 asli. Semuanya hurufnya A, asli. Baik, lanjut. Pak Adi servis. Apa dewe iki? Sulasi mujarrad ya Pak ya? Bab berapa? Ayo.
Pertama apa kedua? Sekarang pertanyaannya, fi'il mudhari'nya apa Pak? Bahasa ya ba'asu ya. Sudah sampai bab 2 belum? Oh ya, alhamdulillah berarti pas berarti. Bahasa ya ba'asu ya, bahasa ya ba'asu. Baik, bab kedua, betul, bab kedua ya, bab kedua ya. Bab kedua ya. Antum sudah pernah disampaikan rumus sakti belum? Untuk menghafalkan 6 bab. Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Baik. Ya, kalau rumus sakti ya penemuan saya sendiri ya, di buku tidak ada. Ya. Itu bab 1 sampai bab 6 ya, untuk menghafalkan yang sulasi mujarot. Karena ini pokok ya, pokok sulasi mujarot ya. Bagaimana antum mau mentasrif 3 plus, kalau yang 3 saja Pak, antum masih kewalahan maksudnya. Ya, babnya aja gitu. Antum tahu artinya bab itu, Pak? Babun itu apa tahu babun itu? Pintu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau antum diminta mentasrif suatu fi'il ya toh, antum jangan sampai keliru babnya. Bab itu pintu. Allah berfirman apa? Faktul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah itu apa? Lewat pintunya. Jadi kalau jenengan tuh mau masuk ke rumah jenengan, jangan keliru pintu tetangga. Ya toh? Nanti bisa berapa nanti kalau keliru. Ya. Baik, jadi jangan keliru. Bahasa masuknya bab kedua, jangan keliru bab pertama. Bahasa ya beusu atau bahasa ya beisu. Nah, itu keliru karena apa? Babnya keliru. Maka cara mudah ya, rumus sakti ini dari saya. Saya mengeluarkan rumus ya atau jurus sakti ya. Kalau dulu terkenalnya dengan jembatan keledai. Ya, jembatan keledai dari saya. Kamu dari mana? Sini kita duduk. Kamu dari mana? Sini kita duduk. Antum perhatikan yang huruf konsonannya. Konsonan atau vokal tak huruf? Vokal ya. Kamu. Bab pertama, kamu. A sama U berarti fa'ala yaf'ulu. Harokat ain fi'ilnya. Yang pertama ya, kamu. Yang kedua, dari. Berarti fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga, mana? Fa'ala yaf'alu. Yang keempat, sini. Fa'ila yaf'ilu. Kamu dari mana? Sini. Kita. Fa'ila yaf'alu. Kemudian yang terakhir keenam, duduk. Apa duduk berarti Pak? Uu berarti domah. Fa'ula yaf'ulu. Baik. Saya bahasa Indonesianya, antum Arabnya ya. Baik. 1, 2, 3 ya. Kamu dari mana? Sini. Kita duduk. Toyib ya. Kembali ke bahasa. Tadi bab berapa tadi Pak? Bahasa ya ba'asu atau bahasa ya beisu atau ya ba'usu? Nah, kamu dari mana? Berarti bab. Nah, bab ketiga ya, ketahuan salahnya. Baik. Ya, sekarang lanjutnya silakan antum tasrif bahasa. Tasrif istilahi apa lugawi? Lugawi sudah belum? Oh ya, berarti istilahi dulu. Ya, silakan ah.
Ah. Ah, harokatnya fathah. Terus? Iya, mibe. Bahasa dia mengikuti apa wazannya? Contohnya apa contohnya? Fataha yaftahu. Ya, dia punya kekhususan di isim alat panjang. Miftahun. Mana miftahun? Ya, aslinya alat untuk membuka. Terus jadi kunci. Oh, bunder. Maksudnya apa? Oh, ternyata apa? Selama ini kita sudah menghafal mufrodat miftah, artinya kunci. Ternyata asal usulnya dari fatah, telah membuka. Ya, sama seperti ini meja ini kan? Meja besarnya apa, Pak? Maktabun. Ya, ternyata dari siapa? Fi'il apa? Kataba. Maktabun namanya isim apa? Ayo, isim makan. Isim makan atau isim makan? Keterangan? Tempat. Berarti apa artinya maktabun? Tempat menulis. Apakah tempat menulis mesti meja? Iya, belum tentu, ya ta? Belum tentu, ya. Sama seperti kita ini, ya. Madrasah, itu madrasah. Kalau ini mahat ya, bukan madrasah ya. Mahat. Ya, madrasah. Apa nih madrasah, Pak? Nah, tempat belajar. Asalnya dari apa? Darosa. Darosa ya terusu, darsan, darisun, madrusun, udrus, lata terus, madrosun, midrosun. Asalnya madrosun, Pak. Tambahi tak marbutro, madrasah. Madrasah jadi bahasa Indonesia, Pak. Madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, gitu kan. Kalau di pondok madrasah lafiyah ula, madrasah lafiyah wusta, madrasah aliyah seperti itu. Oke. Bahasa ya. Baik. Lanjut. Allahu ini ya. Lanjutnya isim atau huruf? Isim. Ya, baik. Isim. Ya, kenapa isim? Ada alif lam, ya ada alif lamnya ya. Asalnya apa asalnya? Iya, asalnya ilahun ya. Ilahun ketambah alif lam jadi Allahu. Baik. Bihi. Pertanyaannya bi. Isim atau huruf? Huruf apa? Jer ya. Baik, lanjutnya hi, domir hi. Isim atau huruf? Isim. Isim apa namanya? Ya, isim domir ya. Kata ganti ya. Baik, lanjutnya Muhammadan. Isim atau huruf, Pak? Isim. Baik, kenapa isim? Tanwin, menerima tanwin ya. Lanjut. Khatamallahu bihi al-adiyana. Khotama, Pak. Lanjutnya isim atau huruf? Khotama. Apa tadi artinya? Khotama. Apa tadi? Telah menutup. Berarti apa berarti? Isim atau huruf? Telah. Fi'il. Fi'il apa Pak Heru? Madhi ya, kata kerja bentuk lampau. Taib. Khotama. Siapa yang tahu fi'il mudhari'nya? Khotama yakhtimu ya, khotama yakhtimu. Berarti masuk bab berapa nih, Pak? 2 dari. Baik. Lanjut al-adiyana. Lanjutnya al-adiyan. Isim atau huruf? Isim. Baik. Lanjutnya ayo perhatikan. Al-adiyan. Apa tadi artinya al-adiyan? Agama ya. Baik. Lanjutnya
Al-adyan sekarang kalau ditinjau dari jumlahnya, ya, isim apa namanya? Jumlah, bilangannya, bahasa Arabnya adat. Apa? Kurang keras. Mufrad atau musana atau jamak? Musana. Gurumu sopo? Tadi artinya adyan apa tadi artinya adyan? Enggak artinya apa tadi adyan? Adyan artinya apa adyan? Agama. Agama apa dua agama? Berarti agama dua gitu tak? Oh alah iya. Berarti pinter berarti. Ya, jamak ya. Baik. Tadi udah sama jamak belum tadi? Udah ya? Baik, udah sama taksir belum? Oh, ya, baik. Lanjutnya, itu mah. Ada yang jamak apa, Pak? Ya, jamak taksir. Apa mufradnya? Mufradnya apa? Kan adyan kan jamak taksir. Mufradnya apa? Al-adyan berarti pakainya alif lam. Ad-dinu. Ya. Antum mau nasab juga boleh, ad-dina juga boleh. Ya. Baik, ad-din satu agama, al-adyan banyak agama. Lanjutnya A. Apa musananya? Al-adyan musananya apa? Musana. Pakai alif lam. Ad-dinani atau Tayyib. Apa artinya? Ad-dinani. Ya, dua agama. Jangan agama-agama ya. Wa akmalahu. Pertanyaannya, akmala. Pak, akmala, Pak. Isim fi'il atau huruf? Akmala. Minimal antum tahu artinya dulu, Pak. Nanti bisa menentukan dia isim fi'il atau huruf. Akmala apa ya akmala tadi? Menyempurnakan. Berarti apa, Pak? Telah menyempurnakan? Ya, fi'il madhi. Berarti fi'il ya, akmala. Baik. Antum udah sampai bab berapa nih fi'ilnya, tasrifannya? 2 atau 3? 6? Udah selesai berarti? Sulasi mujarotnya maksudnya. Nah, baik. Akmala telah menyempurnakan. Ya, akmala telah menyempurnakan. Coba Aferi, kira-kira ini berapa huruf ini? Akmala. Akmala loh. Berapa huruf itu? Akmala itu. Akmala loh. Hamzah, kaf, mim sama lam. Berapa huruf? Ya, 4 huruf. Akmala. Baik. Akmala 4 huruf. Ya, 4 huruf. Siapa yang tahu mujarotnya? Akmala. Ayo, antum katanya udah selesai katanya. Benar udah selesai? Nah, akmala itu sulasi mujarot, sulasi mazid 3 plus 1. Berarti antum harus tahu mujarotnya. Karena nanti sudah 3 plus, nanti antum harus tahu mujarotnya. Jangan sudah memasuki 3 plus atau 4 plus tapi aslinya malah bingung, masih bingung. Nah, antum harus tahu mujarotnya apa. Akmala mujarotnya apa? Yang jelas kaf, mim sama lam. Ya, kafnya fathah, lamnya fathah. Yang berubah dari nambab itu kan harokat ain fi'ilnya. Jadi antum tinggal baca kamila
atau kamula atau kamala. Gitu loh. Paham enggak? Antum pilih mana? Kamila atau kamula atau kamala? A, B atau C? Gitu loh. Nah, di bab ke-6 ada enggak? Ada enggak? Belum nyampe toh? Lu katanya udah selesai tadi. Oh, melompat ya. Baik, kalau belum tak tunjukkan ya. Itu bab ke-6 ya, kamula. Nah, kamula itu artinya sempurna. Akmala menyempurnakan. Ya, baik. Lanjut. Li ibadihi. Ibad. Oh, li dulu ya. Li. Li itu apa itu? Fi'il atau isim atau huruf? Huruf jar ya. Baik. Lanjutnya ibadihi. Apa artinya tadi ibadihi? Ibad. Pertanyaan ibad dulu. Ibad. Apa artinya? Artinya adalah hamba-hamba. Ya toh? Atau para hamba. Ya toh? Baik, lanjutnya. Belakang. Ibad. Kalau ditinjau dari jumlahnya, isim apa? Ibad. Yuk belakang. Perhatikan sini, sampai mana tadi anunya gilirannya. Ibad artinya para hamba atau hamba-hamba. Isim apa? Dari jumlahnya. Jamak, betul. Jamak apa? Jamak taksir. Baik, barakallahu fikum. Ya, lanjutnya mufradnya apa, Pak? Ibad. Satu hamba. Abdun, betul ya. Abdun jamaknya ibad. Ya, abdun jamaknya ibad, ya. Apa musananya lanjutnya? Apa? Musana. Dua orang hamba. Kaidahnya bagaimana, Pak? Cara membuat musana? Nun atau ya dan nun. Silakan Pak ditambah, Pak. Asalnya abdun. Lah, bukan ibad, Pak. Abdun. Bukan dari jamak terus di musana, bukan, dari mufradnya. Asalnya mufradnya. Jadi, ya. Lah, musana, Pak. Musana. Lanjutnya, Pak. Atau naib, ya. Kalau abduna itu jamak mudzakkar salim ya berarti ya. Baik. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang kedua tulisan ya nih. Ya, terus ya. Baik. Lanjut. Wa atama. Atama tadi artinya apa? Telah menyempurnakan. Berarti apa? Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Baik, fi'il apa? Fi'il madhi ya, fi'il madhi. Baik. Ini juga mazid ya. Mazid mujarradnya tamma. Tamma yatimu artinya sempurna. Atama menyempurnakan. Terakhir anikmata ditinjau dari jenisnya. Isim apa, Pak? Jenis. Muannas apa? Ya, muannas apa? Majazi, ya, muannas majazi. Kenapa muannas majazi? Tidak menunjukkan manusia atau baik ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita pada kesempatan malam hari ini. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga sedikit yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal soleh kepada kita sekalian. Allahumma amin. Tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.